Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, tinggal seorang wanita bernama Nadira. Ia adalah sosok istri dan ibu yang sangat dihormati di desanya. Kehidupan Nadira tampak sempurna di mata orang-orang. Suaminya, Ilham, adalah seorang pegawai kantoran yang disegani karena sikapnya yang ramah dan bertanggung jawab. Mereka telah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai seorang putra berusia 8 tahun bernama Aksa, seorang anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Nadira menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi. Ia mengurus rumah, memasak makanan kesukaan Ilham, dan memastikan Aksa mendapat pendidikan yang baik. Meski kehidupan di desa sederhana, Nadira merasa cukup. Baginya, kebahagiaan adalah melihat keluarganya tersenyum. Namun, kehidupan yang tampak damai itu mulai berubah ketika adik perempuan Nadira, Riana, kembali ke desa. Riana baru saja menyelesaikan kuliahnya di kota besar. Sebagai anak bungsu dalam keluarga mereka, Riana selalu menjadi pusat perhatian. Ia cantik, ceria, dan memiliki pesona yang sulit diabaikan. Meski usia mereka terpaut 5 tahun, hubungan Nadira dan Riana sangat dekat sejak kecil. Ketika Riana tiba di rumah Nadira, ia disambut dengan pelukan hangat. Nadira merasa senang karena akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama adiknya yang sudah lama tidak pulang. "Akhirnya kamu pulang juga, Ri. Aku sudah kangen sekali," kata Nadira sambil memeluk Riana erat. Riana tersenyum lebar. "Aku juga kangen, Kak. Rumah ini tidak banyak berubah ya, masih nyaman seperti dulu." Ilham yang sedang duduk di ruang tamu turut menyambut Riana. "Selamat datang, Riana. Bagaimana kuliahmu? Sudah siap kerja?" tanyanya dengan ramah. Riana tertawa kecil. "Masih bingung, Mas. Aku butuh waktu untuk berpikir. Mungkin aku akan tinggal di sini beberapa bulan sambil mencari pekerjaan." Ilham mengangguk. "Tentu saja. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri." Kehadiran Riana membuat suasana rumah Nadira lebih hidup. Aksa sangat senang bermain bersama tantenya. Riana sering mengajak Aksa berjalan-jalan di sekitar desa, atau membantunya dengan tugas sekolah. Nadira merasa lega karena ada seseorang yang bisa membantunya menjaga Aksa, terutama saat ia sibuk dengan pekerjaan rumah. Namun, seiring waktu, Nadira mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ilham tampak lebih sering melibatkan diri dalam percakapan dengan Riana. Awalnya, Nadira menganggap itu hal yang wajar. Riana adalah adiknya, dan Ilham tentu ingin membuatnya merasa nyaman. Tetapi, beberapa kejadian kecil membuat Nadira berpikir ulang. Suatu malam, ketika Nadira sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Nadira mengintip dari pintu dapur dan melihat Ilham dan Riana duduk bersama di sofa, berbicara dengan akrab. Wajah Ilham tampak berseri-seri, lebih ceria daripada biasanya. "Kak Riana lucu banget kalau cerita." "Ya," ujar Ilham sambil tertawa kecil. Nadira merasa sedikit terganggu, tetapi ia mencoba mengabaikan perasaannya. "Mungkin aku hanya terlalu sensitif," pikirnya. Ia tidak ingin berpikir buruk tentang suaminya atau adiknya sendiri. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai memperhatikan lebih banyak hal. Ilham yang biasanya pulang tepat waktu dari kantor, kini sering terlambat. Ketika Nadira bertanya, Ilham selalu memberikan alasan sibuk dengan pekerjaan. "Banyak dokumen yang harus diselesaikan, Di. Kamu tahu sendiri, akhir tahun biasanya sibuk," kata Ilham dengan nada tenang. Nadira mencoba percaya, meski hatinya mulai diliputi keraguan. Ia tidak pernah membayangkan Ilham akan mengkhianatinya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu pagi, Nadira menemukan Ilham dan Riana berbicara di teras rumah. Ketika ia mendekat, mereka tiba-tiba berhenti berbicara. Riana segera pergi ke dapur dengan alasan ingin membuat teh, sementara Ilham berpura-pura membaca koran. Nadira merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia tidak tahu apa.
Rasa curiga Nadira semakin membesar ketika ia menemukan sebuah kejadian yang tak bisa diabaikan. Pada suatu malam, saat Ilham sedang mandi, ponselnya berbunyi di meja. Nadira yang sedang membersihkan ruang tamu tanpa sengaja melihat layar ponsel Ilham menyala, menampilkan sebuah pesan dari Riana. "Aku tunggu jawabannya ya, Mas. Jangan lupa." Hati Nadira berdebar kencang. Ia tidak pernah merasa serisau ini sebelumnya. Pesan itu terdengar sangat akrab, lebih dari sekadar komunikasi antara saudara ipar. Namun, Nadira memutuskan untuk tidak langsung menanyakan hal itu. Ia takut jika kecurigaannya salah, hubungan mereka semua akan menjadi canggung. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia merenungkan semua hal yang terjadi belakangan ini. Nadira mulai menyadari bahwa kehadiran Riana telah mengubah dinamika rumah tangganya. Namun, ia masih ingin percaya bahwa Ilham adalah suami yang setia, dan Riana tidak mungkin mengkhianatinya. Beberapa hari kemudian, Nadira menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Riana. Ketika mereka sedang berdua di dapur, Nadira mencoba mengutarakan isi hatinya dengan hati-hati. "Ri, aku senang kamu tinggal di sini. Tapi, akhir-akhir ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda," kata Nadira pelan. Riana yang sedang memotong sayur berhenti sejenak. "Berbeda? Maksud kakak apa?" tanyanya dengan senyum tipis, tetapi ada nada tegang di suaranya. "Aku merasa Ilham berubah. Kamu tahu, kan, dia suamiku. Aku hanya ingin memastikan, tidak ada apa-apa di antara kalian, kan?" Nadira mencoba tersenyum, meski hatinya bergejolak. Riana tertawa kecil. "Kak, kok ngomong begitu? Aku ini adik kakak. Mana mungkin aku punya maksud apa-apa sama Mas Ilham." Meski jawaban Riana terdengar meyakinkan, Nadira tidak sepenuhnya percaya. Senyum di wajah Riana terasa seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berikutnya, Nadira semakin merasa terasing di rumahnya sendiri. Ia mulai merasa bahwa Ilham dan Riana sering mencari alasan untuk bersama. Nadira juga merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Ilham. Suaminya mulai jarang berbicara dengannya, dan setiap kali Nadira mencoba mendekatinya, Ilham selalu tampak sibuk. Pada suatu malam, Nadira memutuskan untuk berbicara dengan Ilham secara langsung. Setelah Aksa tidur, ia duduk di ruang tamu bersama suaminya. "Mas, aku mau tanya sesuatu," kata Nadira dengan suara lembut. Ilham menutup laptopnya dan menatap Nadira. "Apa, Di? Belakangan ini aku merasa kita berubah. Kamu sering pulang terlambat, dan aku merasa kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan Riana. Apa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan padaku?" Ilham tampak terkejut dengan pertanyaan itu. "Kamu maksud apa? Aku sibuk di kantor, itu saja. Kalau aku ngobrol sama Riana, itu kan biasa. Dia adikmu. Jangan berpikir yang aneh-aneh." Nadira menatap Ilham dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tidak berpikir aneh-aneh, Mas. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan." Ilham menghela napas panjang. "Sudahlah, Di. Kamu hanya terlalu capek. Jangan terlalu banyak berpikir negatif. Aku tetap sayang sama kamu dan Aksa." Meski Ilham mencoba menenangkan Nadira, jawaban itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Ada sesuatu dalam nada suara Ilham yang membuatnya semakin curiga. Malam itu, Nadira memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Ia tidak ingin terus hidup dalam keraguan dan rasa sakit hati yang menghantuinya setiap hari. Hari-hari berikutnya, Nadira menjalani hidupnya dengan hati yang semakin berat. Ia menyembunyikan rasa sakit dan kecurigaannya, bahkan dari Aksa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus membiarkan hal ini berlarut-larut. Nadira memutuskan untuk mencari tahu kebenaran, apapun risikonya. Suatu malam, ketika Ilham dan Aksa sudah tidur, Nadira memeriksa ponsel Ilham yang ia tinggalkan di meja. Tangan Nadira bergetar saat membuka pesan-pesan Ilham. Awalnya, ia hanya melihat percakapan biasa dengan rekan kerja. Namun, matanya terpaku pada sebuah nama, Riana. Percakapan itu penuh dengan pesan-pesan yang tak seharusnya ada antara seorang kakak ipar dan adik ipar. Ada ungkapan manis, rencana pertemuan, bahkan kalimat seperti, "Aku selalu rindu saat tidak bisa melihatmu." Hati Nadira seketika hancur.
Ia tidak bisa membayangkan bahwa dua orang yang paling ia percayai telah mengkhianatinya. Air mata Nadira mengalir deras. Ia merasa marah, kecewa, dan patah hati sekaligus. Tetapi, di balik rasa sakit itu, ia tahu bahwa ia harus menghadapi mereka. Nadira memutuskan untuk tidak langsung berkonfrontasi. Ia ingin memastikan bahwa ia memiliki cukup bukti sebelum berbicara. Keesokan harinya, Nadira mulai mengamati gerak-gerik Ilham dan Riana dengan lebih seksama. Ia menyadari bahwa mereka sering mencari alasan untuk menghabiskan waktu bersama. Riana tiba-tiba menjadi lebih sering keluar rumah, dan Ilham semakin sering pulang larut malam. Suatu hari, Nadira melihat sebuah pesan masuk di ponsel Riana yang tertinggal di meja makan. Pesan itu berasal dari Ilham. "Besok siang, kita ketemu di kafe biasa. Aku punya sesuatu untukmu." Nadira merasa ada kesempatan untuk mengetahui kebenarannya. Ia memutuskan untuk mengikuti Riana keesokan harinya tanpa sepengetahuannya. Pada hari yang telah direncanakan, Riana meninggalkan rumah dengan alasan bertemu teman lamanya. Nadira, yang sudah bersiap sejak pagi, mengikuti Riana dengan menyewa ojek. Ia mengenakan kerudung besar untuk menyamarkan dirinya. Ketika Nadira tiba di sebuah kafe kecil di pinggir desa, hatinya mencelos. Dari luar jendela, ia melihat Ilham dan Riana duduk berdua. Wajah mereka penuh senyum, dan Ilham menggenggam tangan Riana dengan penuh kehangatan. Nadira merasa dunianya runtuh. Sambil menahan air mata, Nadira mengambil ponselnya dan merekam momen itu sebagai bukti. Ia ingin memastikan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka nanti. Pada malam harinya, Nadira memutuskan untuk berbicara dengan Riana terlebih dahulu. Ia menunggu hingga Ilham pergi ke kamar mandi, lalu menghampiri Riana yang sedang duduk di ruang tamu. Aku ingin bicara," kata Nadira dengan suara tenang, meski hatinya bergejolak. Riana menoleh dengan ekspresi sedikit bingung. "Ada apa, Kak?" Nadira menatap adiknya dengan tajam. "Aku tahu apa yang kamu lakukan dengan Ilham." Wajah Riana seketika pucat. Ia mencoba menyangkal. "Aku tidak tahu apa yang kakak bicarakan." Nadira mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman yang ia ambil di kafe. "Jangan bohong, Riana. Aku melihat kalian. Aku merekam semuanya. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku ini kakakmu." Riana terdiam, air matanya mulai mengalir. "Kak, aku tidak bermaksud seperti ini. Tapi aku tidak bisa mengontrol perasaanku. Aku mencintai Mas Ilham." Kata-kata itu menusuk hati Nadira seperti belati. "Kamu mencintainya? Dia itu suami kakak. Apa kamu tidak punya hati? Kamu menghancurkan keluargaku." Riana mulai menangis terisak. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Kak. Tapi Mas Ilham, dia juga mencintaiku. Aku merasa dihargai olehnya, lebih dari yang pernah aku rasakan sebelumnya." Nadira tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia merasa seperti tidak mengenal Riana lagi. "Cukup, Riana. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi mendekati Ilham. Kamu harus pergi dari rumah ini." Setelah berbicara dengan Riana, Nadira menunggu Ilham di ruang tamu. Ketika Ilham keluar dari kamar mandi, ia melihat Nadira dengan wajah yang tegang. "Mas, kita perlu bicara," kata Nadira dengan nada serius. Ilham tampak bingung. "Ada apa, Di? Kamu kelihatan marah." Nadira menunjukkan ponselnya dan memperlihatkan rekaman di kafe. "Jelaskan ini, Mas. Apa maksudnya kamu bertemu dengan Riana di belakangku?" Wajah Ilham berubah panik. Ia mencoba mengambil ponsel itu dari tangan Nadira, tetapi Nadira menariknya menjauh. "Jangan coba-coba menghindar, Mas. Aku ingin mendengar kebenarannya darimu." Ilham akhirnya duduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku tidak tahu harus berkata apa, Di. Aku melakukan kesalahan. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku mencintai Riana." Kata-kata itu membuat Nadira merasa seperti ditikam dari belakang. "Bagaimana bisa kamu mencintai adikku sendiri? Apa yang kurang dari aku? Mas, aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini." Ilham menunduk, tidak mampu menatap mata Nadira. "Bukan karena kamu kurang, Di.
Tapi aku merasa hubungan kita sudah berubah. Kamu terlalu sibuk dengan Aksa, dan aku merasa kehilangan perhatianmu. Nadira tidak bisa menahan amarahnya lagi. Itu alasanmu? Karena aku sibuk menjadi ibu, kamu merasa berhak mengkhianatiku? Mas, aku memperjuangkan keluarga kita, dan kamu malah menghancurkannya. Ilham terdiam, tahu bahwa ia tidak bisa membantah apa yang dikatakan Nadira. Setelah konfrontasi itu, Nadira merasa dunianya benar-benar hancur. Ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tetapi juga oleh adiknya sendiri. Nadira mengurung diri di kamar selama berhari-hari, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Riana mencoba meminta maaf, tetapi Nadira menolaknya. Ia tidak bisa lagi mempercayai adiknya. Ilham pun berusaha berbicara dengan Nadira, tetapi Nadira tidak ingin mendengarnya. Nadira berbicara dengan ibunya untuk meminta nasihat. Sang ibu terkejut mendengar pengakuan Nadira. Nak, aku tahu ini berat. Tapi kamu harus membuat keputusan yang terbaik untuk dirimu dan Aksa. Jangan biarkan mereka terus menyakitimu. Setelah berbicara dengan ibunya, Nadira merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah tegas, meskipun itu akan menyakitkan. Nadira akhirnya memutuskan untuk menghadapi Ilham dan Riana sekali lagi. Ia mengumpulkan mereka di ruang tamu dan berbicara dengan suara yang tegas. Aku sudah memikirkan semuanya. Ilham, aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Aku akan menggugat cerai, kata Nadira. Ilham tampak terkejut. Tunggu. Jangan lakukan ini. Aku bisa berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Nadira menggeleng. Tidak ada yang bisa diperbaiki, Mas. Kepercayaan itu sudah hilang. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku juga harus memilih jalan hidupku sendiri. Nadira lalu menatap Riana. Dan kamu, Riana, aku tidak bisa memaafkanmu. Kamu sudah menghancurkan hubungan kita sebagai saudara. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini secepatnya. Riana menangis dan mencoba memohon pengampunan. Namun, Nadira tetap pada keputusannya. Ia merasa bahwa dirinya harus melindungi hati dan masa depannya sendiri. Nadira merasa lega setelah membuat keputusan, meskipun hatinya masih dipenuhi luka. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa ia mampu melewatinya. Nadira berjanji pada dirinya sendiri untuk membesarkan Aksa dengan penuh cinta dan kekuatan, meskipun tanpa Ilham di sisinya. Bagian ini ditutup dengan Nadira yang mulai merencanakan hidup barunya, sementara Ilham dan Riana harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Setelah konfrontasi yang menghancurkan, Nadira merasa seperti terjebak dalam pusaran emosional yang tidak tahu kapan akan berakhir. Setiap hari terasa berat, dan setiap langkah yang diambil seolah mengingatkan pada kenyataan pahit yang baru saja ia hadapi. Ilham, suami yang selama ini ia percayai, telah mengkhianatinya dengan adik kandungnya sendiri. Bahkan, sekarang, di tengah semua kesedihan dan kemarahan, ia harus memikirkan masa depan Aksa dan bagaimana ia bisa memberikan yang terbaik untuk anak laki-lakinya itu. Hari pertama setelah perpisahan itu adalah yang paling sulit bagi Nadira. Ia merasa seperti kehilangan arah. Ilham, meski masih ada di rumah, sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai suami yang setia. Riana pun memilih untuk pergi dengan segera, meski dengan tangisan dan permohonan maaf. Nadira tak ingin mendengarkan lagi. Untuknya, sudah cukup jelas siapa yang telah menghancurkan hidupnya. Ilham masih berusaha untuk menjelaskan, tetapi Nadira menolaknya dengan tegas. Ia tidak ingin lagi mendengar alasan atau janji-janji kosong. Kepercayaan itu sudah hilang, dan kepercayaan adalah segalanya dalam sebuah pernikahan. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat. Nadira memilih untuk fokus pada Aksa dan menjaga agar anaknya tetap merasa aman dan bahagia. Ia mencoba untuk tidak terlalu terbebani dengan perasaan marah dan kecewa, karena ia tahu bahwa Aksa adalah prioritas utamanya. Meski begitu, hatinya tak bisa begitu saja sembuh. Ada banyak momen saat ia merasa kesepian, terutama di malam hari, ketika rumah terasa kosong tanpa kehadiran Ilham. Pada suatu pagi yang cerah, Nadira memutuskan untuk mengunjungi rumah ibunya di desa sebelah. Ia merasa perlu untuk berbicara dengan ibunya lebih dalam lagi. Ibunya yang bijaksana selalu bisa memberinya pandangan yang lebih jernih, bahkan di saat-saat seperti ini. Nadira ingin sekali mendapat penguatan agar bisa melihat masa depannya dengan lebih baik.
Sesampainya di rumah ibunya, Nadira langsung disambut dengan pelukan hangat. Ibunya, Ibu Fatimah, adalah sosok yang penuh kasih sayang dan selalu tahu bagaimana menguatkan Nadira. Ibu Fatimah mengundangnya duduk di ruang tamu yang nyaman, ditemani secangkir teh hangat. Nadira, nak, ibu tahu kamu sedang menderita, tapi ingatlah bahwa hidup ini selalu memberikan kita pilihan. Tidak peduli apa yang telah terjadi, kamu masih memiliki kendali atas hidupmu, kata Ibu Fatimah dengan lembut. Nadira menunduk, merasakan air mata yang mulai menggenang. Tapi Bu, bagaimana bisa aku memaafkan mereka? Aku merasa dikhianati, dihancurkan begitu saja. Ilham dan Riana, mereka adalah orang-orang yang paling aku percayai. Ibu Fatimah menghela napas panjang. Nadira, kamu benar, apa yang mereka lakukan tidak bisa dibenarkan. Tapi ingatlah bahwa hidup ini tidak selalu hitam putih. Mereka telah melakukan kesalahan besar, dan kamu berhak untuk merasa terluka. Tetapi, kamu tidak bisa hidup dalam kemarahan dan kebencian. Itu hanya akan membuatmu semakin menderita. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Bu? Tanya Nadira, suaranya hampir pecah. Ibu tahu itu tidak mudah, tetapi kamu harus memilih untuk melepaskan mereka. Jangan biarkan tindakan mereka mengendalikan hidupmu lebih lama lagi. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu memiliki Aksa, dan kamu bisa mulai membangun hidup baru tanpa mereka. Jangan biarkan mereka mencuri kebahagiaanmu, ujar Ibu Fatimah dengan tatapan penuh pengertian. Kata-kata ibunya itu seolah menyentuh bagian terdalam dalam hati Nadira. Ia merasa ada secercah harapan yang mulai menyelimuti rasa sakitnya. Meski perasaan hatinya masih belum sembuh sepenuhnya, ia tahu bahwa ia harus melangkah maju demi masa depan Aksa dan dirinya sendiri. Setelah kembali dari rumah ibunya, Nadira mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memulihkan dirinya. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Sebelumnya, Nadira bekerja sebagai seorang guru di sekolah dasar setempat, dan meskipun profesinya tidak begitu besar, ia merasa bangga bisa mengajar dan memberikan manfaat bagi anak-anak di desanya. Nadira mulai lebih intens kembali bekerja, menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah dan dengan anak-anak didiknya. Keberadaan mereka memberinya energi positif yang ia butuhkan. Di sekolah, Nadira juga mendapat dukungan dari teman-temannya yang tahu kondisi yang sedang dihadapinya. Mereka memberikan perhatian, dan itu membuatnya merasa lebih dihargai. Di sisi lain, Nadira mulai menjaga jarak dengan Ilham dan Riana. Meskipun Ilham terus mencoba menghubunginya dan meminta kesempatan kedua, Nadira tegas menolaknya. Ia tidak lagi ingin terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Ilham akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah mereka, meskipun itu sangat sulit baginya. Aksa, yang semula bingung dan cemas, mulai menerima kenyataan bahwa ayahnya tidak lagi tinggal bersama mereka. Nadira berusaha menjelaskan kepada Aksa dengan cara yang sederhana, agar anaknya tidak merasa kebingungan. Mas Aksa, Papa dan Mama memang tidak tinggal bersama lagi. Tapi Mama akan selalu ada untuk Aksa. Mama janji, kata Nadira sambil memeluk Aksa erat. Aksa yang masih kecil memang tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia bisa merasakan cinta dan perlindungan dari ibunya. Nadira berusaha menjadi ibu yang kuat untuk anaknya, meski hatinya masih sering diliputi kesedihan. Beberapa bulan kemudian, Nadira merasa sedikit lebih baik. Ia mulai menyadari bahwa meskipun hidupnya telah berubah, ia masih memiliki banyak hal yang bisa disyukuri. Aksa semakin berkembang menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih, dan Nadira merasa diberkati dengan anak yang begitu baik hati. Suatu hari, Nadira bertemu dengan seorang pria bernama Darren, seorang teman lama yang sudah lama tidak ditemuinya. Darren adalah seorang pengusaha muda yang baru saja kembali ke desa, setelah bertahun-tahun bekerja di luar kota. Mereka bertemu di pasar ketika Nadira sedang membeli bahan-bahan untuk memasak. Darren langsung menyapa Nadira dengan senyum hangat. Nadira, wah, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Nadira merasa canggung pada awalnya, tetapi senyum Darren yang tulus membuatnya merasa lebih nyaman. Mereka berbincang-bincang ringan tentang kehidupan masing-masing. Darren mendengarkan dengan penuh perhatian saat Nadira bercerita tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Teruskanlah, Nadira. Kamu seorang ibu yang hebat. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu untuk meraih kebahagiaan di masa depan, kata Darren dengan penuh semangat. Kata-kata itu menyentuh hati Nadira.
Ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kehidupan yang lebih baik menanti di masa depan. Meski ia belum siap untuk membuka hati sepenuhnya, Nadira mulai merasa ada harapan baru yang perlahan tumbuh. Seiring waktu, Nadira terus melangkah maju. Ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu dan rasa sakit yang ditinggalkan oleh Ilham dan Riana. Perlahan, Nadira mulai belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima pengkhianatan mereka, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang membuatnya terhambat. Suatu pagi yang cerah, Nadira duduk di tepi sawah, memandang langit biru yang begitu luas. Ia merasa tenang dan damai. Aksa sedang bermain bersama teman-temannya di halaman rumah, dan Nadira merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, meskipun jalan yang harus dilalui tidaklah mudah. Nadira akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Dengan Aksa di sisinya, Nadira tahu bahwa ia mampu menghadapi apapun yang datang di masa depan. Ia telah belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, dan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya. Cerita ini mengajarkan kita tentang kekuatan untuk bangkit setelah jatuh. Nadira adalah contoh seorang wanita yang meski dihancurkan oleh pengkhianatan dan kehilangan, ia mampu menemukan kekuatan dalam dirinya untuk terus melangkah maju. Seperti yang dia pelajari, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk menentukan arah yang ingin kita tuju. Dan meskipun masa lalu mungkin menyakitkan, ada masa depan yang penuh dengan kemungkinan dan kebahagiaan yang menanti. Akhirnya, Nadira tidak hanya menjadi seorang ibu yang lebih kuat, tetapi juga seorang wanita yang lebih mandiri dan bijaksana. Ia telah membuktikan bahwa meskipun cinta bisa pergi, cinta pada diri sendiri adalah yang paling penting. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.